Selamat siang teman-teman Tribuners, jumpa lagi dengan saya Clara Marley dalam Flores Bicara siang ini. Kami masih tetap berada di Paroki Katedral Ruteng. Terima kasih buat teman-teman Tribuners yang masih tetap setia menyaksikan live tribunflores.com. Dan di samping saya sudah ada calon imam yang keempat. Ya, calon imam yang keempat yang akan ditabiskan besok. Mari kita sapa Kakak Diakon. Kakak Diakon, selamat siang. Selamat siang. Mungkin perkenalkan dulu Kakak Diakon namanya ke teman-teman Tribuners. Silakan Kakak. Oke, baik teman-teman Tribuners. Perkenalkan nama saya lengkapnya Diakon Alkuinius Kurniawan Dadus. Orang tua saya juga teman-teman saya sejak SD hingga sekarang sering memanggil saya Iwan. Dan saya berasal dari Golobelu, kelahiran 12 Maret tahun 1995. 95. Mungkin yang termuda kali di antara yang kelima ya? Ada antara 5? Iya, yang termuda, tetapi ada yang lebih muda dari saya. Itu pun pengaruh beda beberapa bulan saja. Beberapa bulan saja. Tahun sama. Okay. Tahunnya sama ya, oke. Terus Kak, perkenalan dirinya terus, apalagi yang mau disampaikan? Baik, dulu saya melanjutkan pendidikan dulu SD-nya di Golobelu, di tempat asal saya, selama 6 tahun. Lalu kemudian ya ada bisik-bisik dengan teman. Teman katakan, bagaimana kalau kita tes seminari Kisor. Kita coba saja bagaimana hidup berasrama itu. Sudah, di antara kami 10 orang yang ikut testing seminari Kisor. Yang lulus cuman 3 orang. Wow. Dari 10 itu yang lulus cuman 3 orang. Termasuk Kakak Diakon. Termasuk saya. Lalu 2007 kami masuk di seminari, masuk SMP kelas 1. Berproses sehingga sampai kelas 3 SMA di seminari Kisol. Kami cuman tinggal 2 orang dari 3 itu. Dari 3 cuma tinggal 2. Oke. Cuman 3 orang. Lalu dari seminari Kisol, selama 6 tahun di seminari Kisol, saya memilih untuk masuk menjadi calon imam Kuskupan Ruteng, atau orang sering menyebutnya calon imam Projo Kuskupan Ruteng. Tetapi teman saya yang satu, dia memilih hidup membiara. Dia masuk di SVD. Sehingga boleh dikatakan yang masuk Projo dari Golobelu itu cuma saya sendiri. Seperti itu. Duan and Liwan. Dari angkatan itu tadi. Iya, dari angkatan itu lagi tadi. Lalu selanjutnya saya melanjutkan proses menjadi calon imam di Seminari Tinggi Rita Piret di Maumere selama kurang lebih 5 tahun. 1 tahun awal seperti teman-teman sebelumnya tadi menjalankan formasi tahun orientasi rohani, fokus untuk kehidupan rohani, termasuk mengenal seperti apa itu calon imam projo atau kehidupan imam projo itu seperti apa selama 1 tahun. Lalu setelah itu melanjutkan kuliah S1 Filsafat di STFK Ledalero yang sekarang namanya menjadi IFTK. Setelah itu, setelah menyelesaikan S1 Filsafat, saya melanjutkan tahap formasi selanjutnya itu tahun orientasi pastoral. Ya, sedikit cerita sebelum menjalankan praktik pastoral, saya memang sedikit goyah waktu itu apakah harus melanjutkan atau tidak. Ya, kepada teman-teman saya ceritakan bagaimana goncangan yang saya alami saat itu, termasuk kepada orang tua. Saya bilang saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat untuk saat ini, saya tidak kuat lagi untuk menjalankan formasi. Tetapi cukup menarik jawaban dari orang tua. Dia katakan belum seberapa kau punya perjalanan ini. Ya, belum seberapa kau menjalani formasi ini. Cobalah untuk melanjutkan formasi yang berikut. Mungkin saja ketika kau berada di tempat praktek nanti, ada inspirasi atau kekuatan tertentu yang membuat kau mampu atau bisa melanjutkan formasi selanjutnya. Atau mungkin pada saat itu kau fix katakan sudah berhenti. Dengan bahasa seperti itu saya sedikit dikuatkan bahwa barangkali ini hanya pikiran manusiawi saya. Sudahlah, saya memilih untuk melanjutkan praktik pastoral, dan saya dipercayakan untuk menjalankan praktik pastoral menjadi 2
dua sifat sekaligus. Apa Pertama, saya menjadi seorang pembina untuk para calon imam di Seminari Kisong. Yang kedua, saya menjadi seorang formandi istilahnya. Apa itu? Orang yang dibina di tempat yang sama Di tempat di yang Seminari sama? Kisong. Wow. Sehingga saya menjalankan dua identitas ini sekaligus. Dibina karena ada romo-romo yang menjadi formator saya, tapi saya sebagai formator di hadapan para seminaris. Selama 2 tahun itu suka duka hidup itu dialami, bagaimana hidup berkomunitas, menjadi seorang formator di hadapan formandi, bagaimana hidup menjadi seorang formandi di hadapan formator. Ya. Memang terkadang buat kita bosan selama proses itu karena saya harus kembali ke tempat yang sama. Ya. Dulu saya 6 tahun menyelesaikan studi SMP dan SMA. Sekarang saya harus menjadi seorang pembina sekaligus seorang yang harus dibina di tempat yang sama. Ya, tapi ada baiknya, positifnya udah tahu medan nih ceritanya, udah tahu medan kan? Memang sudah tahu medan, tetapi bahwa ada pikiran seperti ini, kenapa harus kembali ke situ? Ya, kenapa harus kembali ke situ? Tidak adakah tempat lain yang saya harus jalankan prakteknya? Tapi kenapa harus di situ? Pikiran seperti ini muncul, tetapi kemudian kembali lagi orang tua menguatkan saya dengan satu perkataan seperti ini. Kau belum tahu seperti apa situasinya ketika kau menjadi seorang formandi, tetapi kau sudah menyerah lebih dulu. Ya, kata-kata seperti itu yang membuat saya, ya memang seperti itu. Jangan menyerah sebelum bertanding. Ternyata selama melakukan praktik atau melaksanakan praktik atau bertanding lah, saya betul-betul dikuatkan saat itu. Ya. Dan ternyata bisa dijalani. Ya, bisa dijalankan dan romo-romo juga memberi semangat supaya bisa kekuatan untuk bisa menjalankan. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, seperti itulah. Kakak tadi menarik. Kakak tadi bilang sempat goyah. Ya. Karena ini kayaknya sulit. Apa sebenarnya hal tersulit yang kakak rasakan saat itu? Yang membuat saya menjadi sedikit goyah itu dengan sebuah pertanyaan yang mungkin saja ya akan muncul lagi pada perjalanan yang selanjutnya nanti setelah ini. Mungkin saja seperti itu. Kita tidak tahu kita punya kehidupan selanjutnya bagaimana. Bahwa apakah mungkin saya bisa setia dengan satu pilihan? Itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Tetapi rupanya yang membuat saya kuat itu adalah kekuatan doa. Selain kekuatan doa saya pribadi, tetapi kekuatan doa dari orang tua saya. Seperti itu. Itu yang saya alami pada saat seperti itu. Akhirnya dari proses itu semua dengan berdoa, dukungan dari orang tua, akhirnya kakak memutuskan nih sudah untuk ditabiskan besok ini. Luar biasa. Memang orang tua, peran orang tua dalam doa, dalam support. Kalau saya dengar dari omongan kakak tadi, orang tua ini selalu bilang bahwa coba dulu, kalau kau belum coba, gitu ya, itunya ya, simpelnya, coba dulu, kalau kau belum coba, kau tidak akan tahu bisa apa tidak, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mungkin ini buat teman-teman Tribuners juga hal positif gitu. Jadi jangan lihat dulu segala sesuatu itu sulit di depannya, coba dulu, baru kau tahu itu sulit apa tidak, kau bisa apa tidak. Yang penting masuk coba dalam dulu. arena dulu, mengenal situasinya baru. Ya, kau baru bisa tahu seperti apa. Dan kadang-kadang dalam situasi itu kita bisa tahu, oh saya harus begini, oh saya tidak boleh begini. Ya, seperti itu pesannya mungkin ya, itu hal positif yang bisa diambil buat teman-teman Tribuners. Oke baik kakak, tentunya ini dukungan keluarga sangat besar buat kakak. Di sini sudah ada mama ya, mungkin kita panggil mama ke sini kali. Mari mama. Selamat siang Mama. Selamat siang. Terima kasih Mama masih tetap setia menunggu nih sampai tahapnya kakak diakon. Mama bagaimana? Apa kabar sehat? Baik. Baik, guys. Kita berharap sehatnya sampai besok prosesnya berjalan dengan lancar Mama. Ini besok Mama yang antar kakak diakon ya? Iya. Iyo. Baik, Bapak sudah tidak ada. Iya. Mama, tadi luar biasa ceritanya kakak diakon bahwa memang keluarga, orang tua selalu mendukung kakak ini. Mama memang dari dulu nih, apakah memang sudah anak saya memang dia harus menjadi seorang imam sehingga mama benar-benar mendukung segala hal yang kakak diakon lakukan. Silakan mama, mungkin bisa diceritakan. Cerita sedikitnya. Ini waktu SD dia kelas 1, saya kan
guru, ngajar kelas 1, ada les agama. Itu. Saya bilang begini, siapa di antara kalian mau masuk seminari? Lalu semua ada berapa orang, 10 orang itu satu kelas. Kami bu, gitu. Termasuklah dia. Oh, oke. Saya bilang, baik sudah kalau kamu mau gitu, kamu belajar. Sekarang sampai di kelas 6, di situ ada kepala sekolah. Mereka bilang, siapa di antara kalian yang bisa masuk seminari? Ya. Karena tuntutan dari Bapak, dari jar 1, jar 2, jar 3, boleh ikut tes. Oh, iya. Sekarang testinglah mereka ini, termasuklah dia ini, dia juara 3. Nah, saya bilang kau ikut saja. Itu bukan berartinya kau ikut seminari itu mau jadi pastor atau mau apa. Nanti Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang memilih. Itu terserah saja. Kami hanya doa, dukungan doa Bapak Mama. Gitu. Hanya omong gitu. Akhirnya saat mau pergi tes, saya sendiri ya Bapak mereka ini diutus oleh kepala sekolah dari 10 orang ini. Saya sendiri yang pergi ke sini. Ya. Sampai di atas, dia di nomor urut 15 dari jumlah 500 untuk luar ke biasa. 500. Gitu. Pas dia nomor 15, teslah Romo Edi. Ya. Saya takut sekali dia panggil nama Adi Dadus gitu. Siapa nama Adi Dadus? Kebetulan Bapak ini kenal dengan Romo Edi, dengan kakaknya. Kenal oleh ini Romo Edi. Oh, ini Adi. Yang jelas mereka ini keturunannya, gennya pintar semua. Itu mereka pikir begitu. Dia tertawa saja. Pas dia panggil nama itu langsung pergi ke dalam. Dia dulu kan pendek begini. Mungil. Iya, kecil. Kakak dia kan paling kecil. Dari semua katanya paling kecil. Iya. Terus latih apa ya? Nyanyi lagu. Nyanyi lagu ya, satu-satu nyanyi di depan, uji. Nyanyi lagu. Dia menyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Dia punya potong bebek dangsa di kelas. Semua orang tertawa. Aduh, dansa di kuali. Dansa di kuali, oke. Akhirnya Romo Edi ini, kau nanti pasti lulus. Dia omong gitu, kau nanti pasti lulus. Saya bilang, Romo, puji Tuhan, kita doa sama-sama saja supaya dia berhasil. Tetapi bukan seharusnya kau harus jadi Romo. Tidak, saya hanya serah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan memilih dia untuk menjadi Romo, terima kasih Tuhan. Itu saja doa dari kami semua. Dan semua keluarga dukung dan bapak kecilnya juga doa, novena semua, dan kakak-kakak semua. Sehingga berhasil ya. Akhirnya besok ditabiskan. Luar biasa. Baik Mama, luar biasa perjalanannya. Mungkin yang terakhir adalah pesan untuk kakak diakon. Silakan. Pesan untuk anak Iwan, jalanilah tugasmu untuk melayani umat. Jangan putus asa. Bapak Mama tetap doa. Amin. Terima kasih Mama. Sudah hadir di sini berbagi cerita dengan kami. Saya yakin sekali kakak Iwan pasti akan menjadi seorang imam yang luar biasa nantinya. Karena melihat dari perjalanannya. Ya, seperti itu ya kakak. Terima kasih banyak Mama, kakak Iwan. Selamat sukses selalu. Mama juga sehat selalu dan tetap selalu berbahagia dalam sukacita. Baik teman-teman Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan kakak Iwan dan juga Mama. Saksikan terus juga live tribunflores.com, berita-berita terkini juga di kanal tribunflores.com, karena tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.